It's nice to see you again. Today we are going to learn science with Teacher Edith, and the topic is about light. Let's try to do this. I will switch on the torch. Observe the light. Does the light comes from the torch or go into the torch? So, what is light? How does the light travel? Okay, we can see around us because of the light. The natural source of light is sun. Ingat teman-teman, kita sudah belajar bagaimana matahari menjadi salah satu sumber energi, yaitu sumber energi cahaya. Nah, ada juga sumber energi yang lain nih teman-teman. Sumber energi cahaya yang lain salah satunya adalah lilin, candle, tube light, or bulb, or even the torch. Okay, light travel in a straight line. Cahaya merambat dalam satu garis lurus teman-teman. Ketika sumber cahaya itu dipantulkan ke dalam sebuah objek, maka kita dapat melihat sebuah objek itu. Nah, contohnya ada pada gambar berikut. We can see 3 cardboards with small hole in the center. They have the same size and be put on the straight line. Oke, teman-teman, kita mau lihat bahwa ada 3 papan yang punya bolongan lubang gitu ya di tengahnya, dan itu satu garis lurus. Kita bisa melihat teman-teman ada satu lilin yang menyala di ujung yang satu, dan kita bisa melihatnya dari ujung yang lain. Kenapa kita bisa melihatnya teman-teman? Ya, karena ada satu garis lurus di lubang tersebut. Tapi kalau kita memindahkan salah satu papannya nih yang ada di tengah, coba kita mau lihat. Ternyata kita tidak bisa melihat ya teman-teman ya, lilin yang ada di ujung yang satu dan kita berada di ujung yang lain. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa cahaya merambat dalam satu bidang lurus. Oke, ketika cahaya dipancarkan teman-teman akan terjadi 3 hal. Yang pertama, cahaya bisa menembus. Oke, the light can be transmitted. Ketika cahaya dinyalakan, maka cahaya itu menembus benda atau objek yang ada di depannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, the light can be absorbed. Cahaya itu bisa menyerap teman-teman. Ketika ada satu objek dan cahaya itu dinyalakan, kita tidak bisa melihat cahaya tersebut karena terhalang oleh objek tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, the light can be reflected. Bisa dipantulkan oleh objek tersebut. Ketika cahaya itu dinyalakan, maka cahayanya itu bisa terpantulkan. Now, let's talk about reflection. Okay, reflection occurs when the light bounces off the object. Teman-teman, ketika ada cahaya dan cahayanya itu mengenai sebuah objek, maka bisa terpantulkan. Seberapa besar cahayanya bisa terpantulkan itu tergantung dengan permukaan. It depends on the surface. Kalau permukaannya itu kasar, teman-teman, maka cahayanya itu bisa menyebar. But if the surface is smooth and flat and shiny, and then it can bounces off. Ya, ini bisa terpantulkan sesuai dengan sudut yang sama, jadi tidak menyebar kemana-mana. Itu adalah reflection. And there are some objects that can reflect well, like mirror. Ya, kita mau sama-sama lihat bagaimana sih teman-teman kaca itu bisa memantulkan cahaya dengan baik. Now look at the diagrams. Notice the angles at which the ray of light strike the surface. Kita lihat gambar yang pertama teman-teman, mate. Di situ bisa kita lihat bahwa permukaannya kasar, gitu ya teman-teman. Makanya cahaya yang terpantulkan itu menyebar kemana-mana, sudutnya itu kemana-mana. Nah, kalau gambar yang kedua, gloss. Jadi ada satu kertas mungkin ya yang berkilau teman-teman. Nah, itu sedikit lebih teratur daripada matte, tapi tetap cahayanya tidak terpantulkan dengan sudut yang sama. Nah, yang ketiga adalah mirror, kaca, cermin, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di cermin, cahaya itu terpantulkan dalam sudut yang sama, on the same angle. Oke? Nah, itulah sebabnya kenapa mirror menjadi salah satu objek yang bisa memantulkan dengan baik. Now we will discuss about refraction. Refraction itu dalam bahasa Indonesia pembiasan, teman-teman. And refraction occurs because light bends, ya, karena ada pembelokan, teman-teman. Bukan cahayanya belok kemana-mana, bukan, tetap dalam satu garis lurus. Tapi ketika cahaya itu berada pada 2 objek dengan kepadatan yang berbeda, maka akan terjadi pembiasan. Seperti apa? Mari kita sama-sama lihat contohnya aja ya, langsung. Oke, kita akan lihat contoh langsung refraction seperti apa. Nah, teman-teman, teacher punya satu botol gitu ya, bening, transparan dengan air.
Nah, ada juga satu chopstick. Teacher akan memasukkan chopstick ini ke dalam sebuah botol yang berisi air. Mari kita lihat. Nah, ketika kita melihat teman-teman, chopstick yang ada di atas dengan yang ada di air, ini terlihat seperti patah, ya. Tidak dalam satu garis lurus. Oke, teman-teman. Nah, ini bukannya chopsticknya patah, tapi ini adalah pembiasaan teman-teman. Ketika kita melihat cahaya dipantulkan dalam gelas atau botol yang berbentuk transparan ini teman-teman, karena gelas atau botol ini kepadatannya lebih padat daripada air, maka kita bisa melihat garis ini lurus sesuai. Tetapi ketika sudah ada di dalam air, maka ini akan terlihat seperti bengkok, gitu, teman-teman. Karena air kepadatannya lebih kurang daripada gelas yang transparan, teman-teman. Nah, itu adalah pembiasan. Contohnya seperti gambar yang satu ini juga. Now, the last one. Let's talk about absorption. Absorption occurs when the object is not reflected or transmitted light. Gitu ya, teman-teman. Absorption atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut penyerapan. Jadi, ketika sebuah objek itu tidak memantulkan atau tidak menembus gitu ya cahaya tersebut. Kenapa? Karena ada warna-warna tertentu yang menyerap banyak cahaya. For the great example is black. Nah, warna hitam itu teman-teman itu menyerap banyak cahaya. Ketika sebuah objek itu teman-teman, misalnya ya, papan kayu yang berwarna coklat gelap gitu ya, itu akan menyerap banyak cahaya dan yang dipantulkan hanya berwarna coklat gelap tersebut gitu teman-teman, sehingga yang kita lihat ya warna itu. Oke, ada contoh lain, misalnya ketika kita mau melihat buah apel teman-teman. Ketika kita melihat buah apel, yang kita lihat adalah warna merah. Kenapa? Padahal mungkin warna yang ada di sekitar buah apel itu ada banyak warna, tetapi buah apel itu hanya memantulkan warna merah. Kemana yang lainnya? Diserap oleh buah apel tersebut. So, today we learn how does the light travel. The light travel in a straight line, and we learn about reflection, refraction, and absorption. Reflection apa teman-teman? Pantulan, ya. And the light reflect when it bounces off the shiny things. Oke, ketika cahaya dipantulkan oleh benda yang smooth, flat, and shiny. Oke. And the light refracts, ya, pembiasan. It's different with reflection. Oke, ketika ada pembiasan teman-teman, cahaya itu berada pada dua benda, objek yang berbeda kepadatannya, makanya bisa terjadi pembiasan. And the absorption, penyerapan, gitu teman-teman. Ketika benda-benda gitu yang biasanya berwarna-warna gelap itu tidak memantulkan semua cahaya, tetapi justru menyerap cahaya-cahaya yang ada. Oke? Nantikan tugas-tugas yang akan teacher bagikan kepada teman-teman di Google Classroom. Stay tuned.